Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Kolose. Kemarin kita berhenti, kita sedang bicara tentang misteri Kristus. Kemarin kita berhenti di di poin yang ketiga, yaitu pasal 3 ayat 4 ya. Coba kita sudah bahas, nanti saya ulang dulu sedikit, tapi kita baca dulu aja ini. Ini yang hari ini kita akan bahas, pasal 3 Kolose ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini ayat sungguh luar biasa ini bagi saya ini. Semoga begitu juga bagi saudara. Dikatakan di sini apabila Kristus yang adalah hidup kita. Hidup di sini istilah Yunaninya zoe, yang artinya hayat Kristus ya, karena kita sudah tahu dalam Alkitab itu istilah Yunani untuk hidup itu ada 3. Yang pertama bios, itu dari situ istilah biologi, suatu jenis kehidupan yang umum dan juga yang biologi itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian satu lagi istilah Yunani suke, ini jenis hidup yang dari sini kata psikologi, jenis hidup jiwani, hidup manusia begitu lahir ke bumi ini dia mendapatkan suatu jenis hidup yang namanya suke. Kemudian satu lagi jenis kehidupan yang dijalani oleh Tuhan saat ini, oleh Elohim, itu jenis kehidupan yang istilah Yunaninya itu zoe. Waktu Tuhan Yesus bilang I am the life, itu dia mengatakan di situ istilahnya I am the joy. Suatu jenis hidup yang dilambangkan oleh pohon kehidupan di kitab Kejadian itu. Nanti kita akan singgung itu. Jadi dikatakan di sini apabila Kristus yang adalah joy kita, the life of you, the joy of you. Jadi Kristus itu adalah hayat kita. Nah, kalau Kristus ini menyatakan diri di akhir zaman nanti, kita juga ikut menyatakan diri dalam kemuliaan. Nanti kita akan bicara soal kemuliaan ini. Ini perkara-perkara yang kelihatannya tidak begitu sederhana, tapi sangat luar biasa lah ya. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, menyatakan itu istilah Yunaninya panero, artinya memanifestasikan, make known untuk diketahui, atau make clear untuk menjadi jelas. Tadinya kan belum jelas ini Kristus yang di dalam batin kita ini. Hanya kita rasakan, nikmatilah hari-hari lepas hari karena dia adalah hidup kita, dia menopang kita dan sebagainya. Tapi kan belum jelas ya, dia belum memanifestasikan dirinya Kristus itu secara full ya. Nah, ketika nanti di akhir zaman dia memanifestasikan dirinya Kristus itu, maka kita di situ ikut. Di sana dikatakan kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, sekarang kita coba dulu ulang sedikit dulu. Kristus itu apa? Karena kitab Kolose ini bicara soal misteri Kristus, tapi Kristus itu apa? Ini sebenarnya kemunculan istilah Kristus dalam Perjanjian Baru kita tahu sekitar 520 lebih. Nggak mungkin kita membahasnya itu satu persatu. Tapi setidaknya kita sudah jelaskan kemarin, Kristus itu ada yang disebut Kristus kepala, yaitu Yesus. The Christ. Definite article itu. Itu yang menunjuk kepada Kristus sebagai kepala. Ya. Kemudian kita melihat Kristus itu juga korporat. Korintus itu mengatakan itu. Kristus korporat ini adalah tubuh, ya, tubuh Kristus. Itulah dia gereja, bukan denominasi ya. Saudara jangan membayangkan tubuh Kristus itu gereja yang saudara lihat dengan mata jasmani itu yang udah pecah-pecah menjadi ribuan denominasi. Bukan itu.
ini karena Kristus ini ciptaan baru ini. Dan nanti kita lihat. Jadi gereja yang dimaksud ini Kristus korporat adalah gereja, ya, non Yahudi dan sebagainya, bukan, nggak ada lagi perbedaan. Kemudian Kristus ini adalah ciptaan baru, karena ketika Yesus sebagai kepala gereja itu, dia mati sebagai Adam akhir, bangkit naik ke surga, masuk, dia menjadi manusia kedua, ya, itu dia memulai ciptaan baru. Makanya di kitab Wahyu dibilang Yesus itu permulaan ciptaan Elohim. Bukan berarti Yesus dicipta, tapi dia dengan kematian, kebangkitannya itu, dia menjadi permulaan ciptaan baru. Ya, beda dengan ciptaan lama, karena ciptaan lama itu jatuh dalam dosa oleh karena satu orang itu Adam. Ini dua-duanya kepala ini. Adam itu kepala manusia pertama, Kristus Yesus itu kepala manusia kedua. Jadi sama-sama kepala ini. Dia begitu ini kepala ini jatuh, yang ikut ciptaan lama itu jatuh semua. Ketika yang manusia kedua kepala ini memulai ciptaan baru, nanti barang siapa segala sesuatunya ikut naik juga. Ya karena itu dibilang barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus itu, ia adalah ciptaan baru. Nah, jadi Kristus itu adalah ciptaan baru, tak ada dosa di situ, enggak ada kekurangan apapun. Ya, Kristus tubuh yang dimaksud di sini. Karena dia, Kristus itu adalah ciptaan baru. Makanya surat Yohanes bilang orang yang lahir dari Elohim enggak berbuat dosa lagi. Kemudian Kristus ini juga dikatakan duduk di sebelah kanan ini, ya, pasal 3 ayat 1 ini, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Kristus yang kita sedang bicarakan ini bukan sesuatu yang penuh kekurangan. Kita lihat Kristus, tubuh Kristus gereja atau yang sudah pecah-pecah, bukan itu. Ini Kristus adalah ciptaan baru. Kemudian Kristus juga, Roma 8 ayat 9, itu adalah roh, the spirit of Christ. Ya. Jadi Kristus itu bersih, betul-betul dia adalah Elohim sebenarnya. Kristus juga adalah the kingdom of God. Kenapa? Christ in you itu disamakan dengan the kingdom of God is within you. Jadi yang kita bicarakan misteri Kristus ini adalah sesuatu yang pribadi korporat lah, yang saya bilang begitu, yang sebenarnya adalah the kingdom of God. Dia juga adalah duduk sebelah kanan Elohim, dan Kristus itu sebenarnya adalah Elohim. Ini dahsyat ini, ya. Nah, jadi di sini satu poin kita sudah bahas kemarin, Kristus itu adanya di mana? Christ in you. Jadi Kristus yang tadi saya bicarakan itu, yang adalah the kingdom of God, yang adalah duduk sebelah kanan Bapa, yang Kristus kepala itu, ada Kristus tubuh, ya. Kristus itu adalah ciptaan baru. Nah, itu ada di dalam saudara dan saya. Nah, ini dia. Christ in you. Nah, yang akan kita bahas di sini bahwa Kristus yang di dalam diri saudara dan saya itu akan menyatakan diri, panero, istilahnya memanifestasikan, akan make known, akan diketahui, akan di make clear, jelas Kristus itu. Di akhir zaman, itulah kedatangan Yesus. Orang Kristen biasa bilang kedatangan Yesus kedua kali. Sebenarnya bukan kedatangan yang jasmani, aduh. Jangan berpikir jasmani lah, ini Kristus ini sangat spiritual. Ya, dia juga di dalam kita, masalahnya juga itu. Dan dia adalah hidup kita. Ini dikatakan di sini, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Doe, ya. Itu di dalam kita, hidup kita nikmati hari lepas hari. Saat ini Kristus itu. Ya. Tapi nanti di akhir zaman dia akan menyatakan dirinya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri, memanifestasikan, make known, make clear, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, ini yang mau kita bicarakan, apa artinya dalam kemuliaan, ya. Karena bicara kemuliaan ini, ya, kita harus minta bantuan juga dari cerita di kitab Kejadian, karena disitulah awalnya
persoalan kemuliaan itu, karena akibat dosa, jatuh dosa itu manusia kehilangan atau sebenarnya kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi kita harus bicara tentang kemuliaan Tuhan dan juga kemuliaan manusia ini. Jadi mau tidak mau kita harus bicara, nanti sedikit singgung soal penciptaan itu apa, soal kedua pohon itu melambangkan apa. Karena kalau tidak kita minta bantuan, ini memang sudah dikristalisasi. Jadi seharusnya kita ya fokus saja ke kitab Kolose. Tapi tidak mungkin kita menjelaskan itu tanpa memahami atau dibantulah katakan dengan cerita kitab Kejadian. Itu sebabnya jadi memang ini hanya ayat inilah yang akan kita bahas. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, kita mau jelasin kalimat dalam kemuliaan dengan minta bantuan kepada cerita di kitab Kejadian. Nah, coba dulu ya. Jadi ini tetap kristalisasi ayat ini ya, hanya kita minta bantuan. Jadi ceritanya begini, kita tahu lah ya, nggak usah kita baca-baca. Karena kita tahu ceritanya itu, bahwa Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman Eden. Dikatakan di sana ditaruh Tuhan ya dua pohon itu. Ini pohon ini simbol ya, pohon kehidupan itu simbol daripada hayat Kristus, Zoe. Karena dikatakan di dalam Yohanes, barang siapa yang makan aku ya mempunyai hidup dalam dirinya, kata Tuhan Yesus. Jadi makan itu karena kalau orang yang di Taman Eden itu, kalau dikatakan di sana kamu boleh makan pohon yang mana aja kecuali yang ini, jangan. Kalau pohon pengetahuan ini, soal kamu akan menjadi manusia pengetahuan nanti dan bahkan dan akan kehilangan atau kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi sebenarnya secara implisit itu dinyatakan juga harusnya kau makan buah pohon hayat ini supaya kau menjadi manusia hayat, manusia Zoe, manusia Kristus. Ya. Tapi ternyata Adam berdosa. Dosa itu amartia, kita tahu kan, meleset dia. Nggak kena sasaran ya. Jadi harusnya dia makan itu pohon hayat, dia makan pohon pengetahuan. Akibatnya manusia menjadi manusia pengetahuan. Manusia hidup berdasarkan pengetahuan dia mengenai baik dan jahat. Itulah lahir agama-agama. Seluruh agama-agama itu lahirnya dari manusia pengetahuan itu. Yang ngasih tahu ini baik, ini jahat, ini baik. Makanya agama itu penuh peraturan baik dan peraturan jahat yang menurut agama tertentu itu. Termasuk kekristenan sudah jadi agama juga, jadi pakai beribu-ribu peraturan lah. Oke, sementara Yesus datang itu, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Ini Yesus nggak bawa agama, dia nggak bawa tentang baik dan jahat, nggak ada. Dia bawa hayat. Karena apa? Di dalam hayat inilah kemuliaan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika manusia makan pohon pengetahuan, dia hilang kemuliaan Elohim. Atau berkurang lah, katakan begitu ya. Berkurang. Jadi sementara kalau manusia pohon hayat ini, katakan di sini kalau 3 ayat 4 ini, ketika Kristus ini menyatakan diri, kita akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Berarti kemuliaan itu di sininya ini. Kemuliaan Elohim itu di hayat itu, di pohon kehidupan. Itulah hayat. Itulah kemuliaan Elohim. Memang di Taman Eden, Adam dan Hawa juga diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mereka nggak malu. Jadi kalau kita bicara kemuliaan, itu bicara kita tidak malu kalau ada kemuliaan Tuhan itu menyelimuti diri kita. Begitu kemuliaan Elohim hilang, malu yang timbul. Makanya Adam dan Hawa itu begitu dia kehilangan atau kekurangan kemuliaan Elohim, akibatnya malu. Sebenarnya waktu Adam dan Hawa telanjang itu, dia nggak malu. Kenapa? Karena ada kemuliaan. Dia diselimuti oleh kemuliaan Elohim di Taman Eden. Itu sebabnya dia nggak malu. Jadi yang bikin kita malu itu sebenarnya karena kita kehilangan kemuliaan. Nggak diselimuti lagi oleh kemuliaan Elohim, maka malu. Ya, saudara jangan pikir kalau... Nah, celakanya Adam itu ketika dia dan Hawa malu, dia melakukan tindakan dengan pengetahuannya. Karena dia sudah menjadi manusia pengetahuan. Yang baik dan yang jahat. Dia pikir baiklah, telanjang ini jahat.
Siapa bilang telanjang jahat? Sepanjang telanjang itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, tidak apa-apa. Ini jangan salah nangkap ya. Manusia setelah dia jadi manusia pengetahuan, ada baik dan jahat. Nah dia pikir telanjang jahat, kalau baik tuh menutupi ketelanjangan. Itu sebenarnya motivasinya itu rasa malu. Itu motivasinya yang menyebabkan Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya. Ya, bukan disebabkan telanjangan itu jahat. Itu kan kalau menurut Tuhan nggak apa-apa yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa telanjang di Taman Eden. Sepanjang diselimuti kemuliaan Tuhan, tidak apa-apa. Kuncinya kemuliaan Tuhan ini. Saudara dan saya, kita sedang mencari kemuliaan Tuhan. Makanya jangan cari kemuliaan manusia. Apa itu kemuliaan manusia? Itu dia. Daun pohon ara itu yang dibikin Adam dan Hawa itu nutupin dia. Atau secara khusus lah, apa itu kemuliaan manusia? Ya itu. Ini saya nggak bilang salah pendidikan ya. Orang itu cawat apa ya? Apalah cawat itu apa ya? Ini loh yang nutupin itu loh, nutupin kemaluan. Sorry, rasa malu. Jadi kemuliaan manusia itu yang dibilang Alkitab ini yang akan seperti rumput layu dan sebagainya, itu kemuliaan yang sementara itu yang itu. Daun pohon ara ya. Kalau kita ekspresikan ya, jangan salah ya, bukan salah belajar ya. Tapi seringkali pendidikan dengan gelar PhD, doktor, insinyur apa itu juga menjadi kemuliaan cawat. Ya, dipakai itu. Jangan dulu langsung buru-buru, kalau itu kita nggak usah sekolah, jangan dulu ya. Kemudian kekayaan. Kekayaan itu juga menjadi menutupi rasa malu. Karena orang yang kaya di dunia ini ya dihormati kan pasti itu. Tidak ada orang kaya yang dihina. Yang dihina itu orang miskin. Nggak ada kemuliaan, dianggapnya begitu kan. Kemuliaan manusia ya, saya sedang bicara dulu. Sabar dulu ya. Kemudian dalam dunia kekristenan kemuliaannya juga banyak kan yang lahiriah. Kalau ditanya ya, kalau jadi pendeta mesti ada kemuliaan manusianya. Apa kemuliaan manusianya? Jemaatmu banyak, gedungmu besar, alat musikmu bagus, kau terkenal, sekolah teologimu pun bagus. Itu kemuliaan manusia. Karena kemuliaan Tuhan itu Kristus yang di dalam ini, hayat, the joy, lain. Tunggu dulu ya, jangan buru-buru. Nanti bilang, wah ini menentang sekolah teologi, menentang kekayaan, menentang ini itu namanya saudara. Makanya dengar dulu sampai akhir ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya ini ya. Ini sekarang saya sedang jelasin kemuliaan itu, kemuliaan Elohim itu adanya di dalam Kristus hayat itu yang disimbolkan oleh pohon kehidupan. Sementara kemuliaan manusia itu ya gara-gara manusia makan pohon itu, pengetahuan dia malu, kehilangan kemuliaan Elohim, barulah dia berusaha. Dengan cawat itu tadi, daun pohon ara itu, ya, itulah kemuliaan manusia itu. Nah, kemudian mari kita sekali lagi mencoba menjelaskan ya, atau saya jelasin dulu lah bahwa saudaraku nggak salah sekolah, nggak salah kalau jadi kaya, kalau memang Tuhan mau memberikan itu, nggak salah. Jadi pintar, PhD gelarnya, sekolah teologi di tempat yang bagus, nggak salah. Tapi kalau itu dipakai sebagai tameng untuk menutupi rasa malu di situ, itulah yang diperbuat Adam. Tuhan buang itu, ganti kulit binatang. Apa itu kulit binatang? Itu simbol Kristus itu yang disembelih, binatang disembelih. Jadi ingat loh ya, saudaraku, yang salah tuh bukan kemuliaan manusianya. Yang salah kalau kita menutupi rasa malu kita dengan kemuliaan manusia. Bukan menutupi rasa malu dengan kemuliaan Elohim. Itu persoalannya. Jadi kalau sekolah ya nggak salah, jadi kaya nggak salah. Atau kau jadi punya, atau penampilanmu ganteng, atau kayak selebriti, nggak salah. Tapi kalau kau pakai itu untuk menutupi rasa malumu, di situ. Rasa malu itu cuma bisa ditutupi oleh kemuliaan Elohim. Ya, dan kemuliaan Elohim itu sebenarnya ada di dalam kita, Christ in you, the hope of glory. Glory itu kemuliaan, itu pengharapan. Karena kenapa pengharapan belum tampil? Saat ini orang yang bertumbuh dalam Kristus pun juga belum kelihatan kemuliaannya, dan dia hanya bisa dimuliakan oleh orang-orang yang memang tepat, yang mengerti juga tentang Christ in you itu.
Ya kan dalam dunia kekristenan orang udah saya bilang tadi kan itu omongan Watchman itu ya. Saudara jangan cari orang-orang yang mengenal hayat atau mengenal Christ in you itu dalam dunia kekristenan, karena dunia kekristenan telah menjadi jatuh ya, menjadi lahiriah. Enggak lagi di dalam, enggak soal batinia dunia kekristenan itu. Pelayanan sudah sangat bersifat lahiriah. Sukses juga lahiriah dalam dunia kekristenan. Ya. Saudara nggak usah munafik, nggak usah tipu-tipu. Saya ini udah 40 tahun lebih berlang-lang buana dalam dunia kekristenan. Jadi saya tahu. Memang dalam dunia kekristenan kemuliaan itu lahiriah. Orang yang dihargai dalam dunia kekristenan itu karena hal-hal lahiriahnya. Itu kenyataan. Nggak, kalau saudara merasa, kok saya ini nggak dihargai karena miskin, jangan heran. Itulah kenyataannya. Kok saya nggak dihargai ya karena saya nggak sekolah teologi? Ya nggak usah heran. Dalam dunia kekristenan ya, nggak usah heran. Karena ya memang itulah kenyataannya. Oh misalnya saudara, saya udah melayani Tuhan nih, tapi jemaat saya ya cuma keluarga saya doang. Saya nggak dihargai kok. Ya nggak usah heran. Karena dalam dunia kekristenan yang dihargai itu yang jemaatnya banyak, yang kaya, yang punya gedung dan sebagainya. Jangan heran. Ya, itulah kenyataannya. Saya mengatakan fakta. Ya. Tapi saudaraku, yang ada dalam Kristus, yang ada dalam dirimu itu bertumbuh, jangan khawatir. Jangan lemah ya. Kalau nggak dihargai dalam dunia kekristenan, nggak usah lemah lah. Nanti ketika Kristus yang di dalam Kristus sebagai hayat itu menyatakan diri, kita menyatakan diri dalam kemuliaan. Disitulah kemuliaan Elohim maksudnya itu ya. Dalam kemuliaan Elohim, bukan kemuliaan manusia. Kalau sekarang ini dalam dunia kekristenan banyak kemuliaan manusia di situ yang bermain, menutupi rasa malu. Tapi nanti di sini, ini kedatangan Tuhan ini kemuliaan Elohim ini. Nah, Kristus yang adalah hayat, yang adalah kemuliaan Elohim, itu akan bertumbuh dia. Nantilah kita masuk poin berikut, bahwa kemuliaan Elohim itu bertumbuh from glory to glory. Itu firman Tuhan. Jadi yang penting ini saya simpulkan dulu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kita akan menyatakan di dalam kemuliaan Elohim. Sabarlah Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus yang adalah batiniah. Bersifat batiniah ya. Kalau itu bertumbuh, sabarlah. Nanti kita akan ditampilkan dengan kemuliaan yang kemuliaan Elohim. Itu dulu lah ya, nanti kita sambung lagi kemuliaan, bahwa kemuliaan itu bertumbuh ya. Haleluya, amin.